Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Memen Permata Azmi MPD. Di mana kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Atul Jadi dengan NIM 121 1051 3255. Saya Daniel dengan NIM 121 105 11775. Saya Sarah Diantara NIM 121 dan saya Anissa Amalia dengan NIM 121 1052 Pada video ini kami akan menampilkan atau menyajikan materi terkait konsep dasar dari multimedia itu sendiri. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu multimedia pembelajaran. Multimedia secara etimologis terbagi menjadi dua, yaitu multi dan media. Multi yang berarti banyak atau jamak, sedangkan media merupakan sarana untuk menyajikan informasi atau pesan seperti teks, gambar, suara, atau video. Lalu makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran, misalnya tulisan, gambar, grafik dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Lalu makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara integratif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat multimedia terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung secara cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua itu memperbesar benda yang kecil yang tidak ditangkap oleh mata, atau memperkecil benda yang besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang keempat itu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang kelima itu terdapat privasi di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Baiklah, selanjutnya itu komponen multimedia. Dalam multimedia pembelajaran ada 5 komponen prinsipnya. Yang pertama yaitu teks. Teks merupakan satu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu materi atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh pembacanya. Dalam penggunaan teks harus memperhatikan ukuran hurufnya, jenis hurufnya, serta font hurufnya. Yang komponen kedua yaitu grafis, foto, dan gambar. Grafis, foto, dan gambar merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual, yang mana dapat meringkas data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih beragam. Kemudian komponen ketiga yaitu audio. Audio didefinisikan sebagai bermacam-macam suara atau bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengarkan untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, sedih, dan sebagainya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di sisi lain, audio juga dapat meningkatkan daya ingat serta bisa membantu pengguna yang memiliki kekurangan dalam penglihatan. Penggunaan suara pada multimedia dapat berupa narasi, lagu, dan sound effect. Kemudian komponen multimedia yang keempat yaitu animasi. Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara teks, grafis, foto, gambar, serta audio dalam suatu aktivitas pergerakannya. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video. Yang komponen terakhir yaitu video. Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Video
kegiatan atau aksi. Video juga menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Nah, pembagian multimedia berdasarkan penyajian ini dibagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Untuk multimedia linear ini adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, pada jenis multimedia ini nantinya pengguna itu hanya dapat mendengar atau menonton isi dari multimedia itu sendiri, contohnya seperti video atau film. Nah, kemudian yang kedua adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol dan dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Yang artinya nantinya pengguna itu dapat memilih atau mengubah urutan atau isi dari multimedia sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di dalam multimedia interaktif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Di mana multimedia interaktif hierarki ini nantinya pengguna dapat berinteraksi langsung dengan multimedia tersebut melalui suatu status hierarki atau jenjang. Nah, di dalam multimedia ini nanti disediakan suatu opsi atau menu yang akan digunakan untuk menjelajahi konten atau isi dari multimedia itu sendiri dengan suatu urutan atau suatu ketentuan tertentu. Nah, dapat diartikan bahwasanya pada multimedia interaktif hierarki ini adalah pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik yang dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik lagi. Nah, kemudian ada multimedia interaktif non-linear, di mana nantinya pengguna dapat berinteraksi langsung secara bebas dalam menjelajahi konten atau isi dari multimedia itu sendiri tanpa suatu aturan atau suatu urutan tertentu. Nah, yang artinya memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak dalam melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Nah, kemudian kita masuk terkait karakteristik multimedia interaktif. Di sini kami akan menjelaskan 4 karakteristik dari multimedia interaktif itu. Yang pertama yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Kemudian yang ketiga terdapat interaktivitas, di mana mereka akan memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Nah, yang karakteristik keempat yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Nah, begitulah beberapa karakteristik dari multimedia interaktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi penyajian multimedia interaktif. Strategi penyajian multimedia interaktif ini terbagi menjadi 4, ada drills, tutorial, simulasi, dan juga games. Nah, kita masuk pada strategi penyajian yang pertama, yaitu strategi penyajian drills atau yang lebih kita sering dengar dengan istilah quiz. Strategi penyajian quiz bertujuan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Program menyediakan serangkaian soal atau pernyataan yang biasanya ditampilkan secara acak sehingga setiap kali pernyataan yang tampil selalu berbeda. Program ini dilengkapi dengan jawaban yang benar, lengkap dengan penjelasannya, sehingga diharapkan pengguna akan bisa pula memahami suatu konsep tertentu. Pada bagian akhir, pengguna bisa melihat skor yang dicapai sebagai indikator untuk tolak ukur keberhasilan dalam memecahkan soal-soal yang diajukan. Kita masuk pada strategi penyajian yang kedua, yaitu strategi penyajian tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru. Informasi yang berisi konsep disajikan dalam bentuk teks atau gambar, baik itu gambar diam ataupun gambar bergerak, pada saat yang tepat, yaitu ketika pengguna telah membaca dan menginterpresentasikan materi, maka akan diberikan soal-soal, yang mana soal-soal ini apabila pengguna menjawab dengan respon yang benar, maka akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Namun apabila pengguna menjawab dengan salah, maka akan diberikan remedial atau mengulang materi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada strategi penyajian yang ketiga, yaitu strategi penyajian simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya untuk mensimulasikan pesawat terbang, di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat
menjalankan usaha kecil, atau pengendalian pembangkit listrik dengan tenaga nuklir. Pada dasarnya, format ini mencoba memberikan pengalaman masalah dunia nyata yang biasanya berhubungan dengan suatu risiko. Nah, kita masuk pada strategi penyajian yang terakhir, yaitu strategi penyajian game. Tentu saja, bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran, sehingga nantinya akan tercipta proses belajar sambil bermain. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada submateri level interaktivitas multimedia interaktif. Level interaktivitas multimedia interaktif terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu ada navigasi video dan juga navigasi audio. Navigasi video dan audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Siswa berinteraksi melalui tombol ini agar dapat memainkan dan mematikan video atau audio dalam multimedia interaktif. Level interaktivitas dari navigasi video dan audio ini tergolong dalam level yang rendah. Selanjutnya kita masuk pada poin kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kontrol animasi bisa lebih kompleks dari sekadar tombol play dan stop, sehingga pada navigasi video. Selanjutnya, navigasi halaman. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor perginya ke halaman berikutnya atau mundur ke halaman sebelumnya. Nah, navigasi halaman ini tingkatannya interaktivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan navigasi video dan audio karena hanya memiliki play dan stop. Kita lanjut pada selanjutnya, yaitu kontrol menu atau link. Kontrol menu atau link merupakan objek yang berupa teks, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek-objek diklik, maka multimedia interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada poin hypermap. Hypermap dalam multimedia interaktif, istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area yang lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up teks kreasi dari area tertentu. Selanjutnya kita masuk pada respon feedback. Respon feedback, interaktivitas berupa respon feedback adalah mekanisme anti reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberi respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa. Dan selanjutnya ada drag and drop, yang mana drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara kita mengklik pada mouse, klik kiri, lalu kita tahan dan kita geser kemana pun kita mau. Selanjutnya ada control game dan kontrol simulasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi